Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 mata kuliah routing and switching akan menjelaskan tugas UTS yang telah kami kerjakan. Untuk topologi jaringan sendiri atau studi kasus dari topologi jaringan kami yaitu simulasi topologi jaringan tiga gedung fakultas dalam sebuah kampus. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, perkenalkan nama saya Nurul Hadis dengan NIM akhir 2043. Perkenalkan, nama saya Galanda Mario Arya Bramantya dengan NIM akhir 2009. Perkenalkan, nama saya Halal Jose Adriano Sumampau dengan NIM akhir 2027. Untuk topologi yang telah kami buat dan kami konfigurasikan ini menggunakan topologi dari star. Untuk komponennya sendiri, di sini kami menggunakan router, tiga router untuk mewakili dari masing-masing gedung. Kemudian dari tiga router tersebut terhubung dengan switch, yang mana switch tersebut juga terhubung dengan server. Nah, nantinya dari switch ini akan terhubung dengan PC dari masing-masing gedung. Nah, tujuan dari server ini adalah digunakan untuk DHCP nantinya. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut, yang pertama penghubungan dari router sendiri akan dijelaskan oleh Galan. Oke, yang pertama, seperti yang sudah dikatakan oleh Adis, jadi router-router ini adalah mewakili dari gedung-gedung fakultas tersebut. Jadi router yang sebelah kiri ini untuk gedung yang pertama, router yang di tengah untuk gedung yang kedua, dan router yang di kanan ini untuk gedung yang ketiga. Dan untuk menyambungkan ketiga router ini, kami menggunakan kabel serial yang berwarna merah ini. Dan untuk port yang kita gunakan menggunakan port serial juga. Jadi untuk router gedung 1 ke router gedung 2 menggunakan port serial 2 ke serial 2. Lalu untuk gedung 2 ke gedung 3 menggunakan port serial 3 ke port serial 3. Lalu untuk gedung 1 ke gedung 3 menggunakan port serial 3 ke port serial 2 pada router gedung 3. Kemudian setelah router berhasil dihubungkan, maka kita akan menghubungkan router dengan switch. Dari router dengan switch itu dihubungkan dengan kabel stray, yang mana kedua unit tersebut dihubungkan menggunakan port dari fase Ethernet. Hal yang sama juga terjadi untuk penghubungan dari server. Begitu juga dengan router kedua atau router gedung 2 yang terhubung dengan switch satu menggunakan port fast Ethernet dan kabel string dan terhubung dengan servernya yaitu server satu. Kemudian di router gedung ketiga terhubung dengan switch 2 menggunakan kabel string juga dan menggunakan port fast Ethernet dan terhubung dengan server 2 menggunakan fast Ethernet juga. Dan untuk yang terakhir itu dari switch yang akan menghubungkan ke PC-PC-nya, di mana dari gedung gedung 1 itu switch 0 menghubungkan dengan kabel straight, sama seperti router menghubungkan ke switch, itu switch menghubungkan ke PC menggunakan kabel straight, di mana dengan memakai port fast Ethernet 1. Dan sama sama halnya dengan PC-PC pada gedung 2, dan berikutnya juga sama pada PC-PC di gedung 3. Jadi ketiganya menggunakan eh, kabel straight yang dimana bakal terhubung ke dalam port fast Ethernet. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan tentang bagaimana kita mengonfigurasikan ketiga router ini atau router yang mewakili ketiga gedung ini agar saling terhubung. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Galan. Oke, nah untuk menghubungkan ketiga router ini, kita harus mengonfigurasi masing-masing dari router. Ya, yang pertama untuk router gedung 1. Nah, di sini pada bagian config, nah kita pada bagian interface lalu fast Ethernet 0. Nah, kita di sini membuat IP untuk router ini. Jadi untuk router 1 ini kita menggunakan IP 192.168.1.10 dan subnet mesh-nya otomatis 255.255.255.0. Lalu untuk per statusnya sendiri kita harus mengubah statusnya menjadi on atau mencentang di bagian ini. Lalu untuk di port serial 2 kita menggunakan IP address 192.168.2.10 dan subnet mesh-nya juga otomatis. Lalu kita port statusnya juga harus on agar nantinya akan tersambung. Lalu untuk di port serial 3
kita menggunakan IP 192.168.3.10. Subnet mesh-nya juga otomatis dan port statusnya juga on. Lalu kita beralih ke router yang kedua. Nah, di sini untuk fase Ethernet 0/0 kita menggunakan IP address 192.168.2.10. Port statusnya juga jangan lupa. Untuk serial 2 kita menggunakan 192.168.1.10 dan serial 3 192.168.3.10. Lalu kita beralih ke router yang selanjutnya yaitu router untuk gedung 3. Nah, untuk router gedung 3 ini untuk fase Ethernet 00-nya kita menggunakan 192.168.3.10. Lalu untuk port serial 2-nya kita menggunakan 192.168.2.10. Lalu untuk port serial 3-nya 192.168.1.10. Sebenarnya dari ketiga router ini IP-nya terdapat 3 IP yang sama, hanya dibalik-balik saja sesuai dengan port yang sudah dihubungkan dengan kabel serial yang berwarna merah ini. Untuk selanjutnya untuk koneksi dari router ke switch akan dijelaskan oleh teman saya Adis. Baik, untuk selanjutnya adalah penjelasan mengenai konfigurasi dari server itu sendiri dan switch-nya. Untuk server ini ditambahkan ke jaringan sebagai untuk DHCP, sebagai server DHCP yang mana bertanggung jawab untuk menangani penugasan alamat IP yang dinamis kepada perangkat dalam jaringan. Dalam hal ini merupakan PC yang ada di masing-masing. Kemudian untuk konfigurasi dari server dibantu klik. Eh, Mungkin searchnya di global dari eh, settingan global dari server ini kita mengubah IP-nya sesuai dengan IP di gedung 1 yaitu 192.168.1.10. Kemudian kita beralih ke konfigurasi dari port fast Ethernet 0 yang mana nanti terhubung dengan switch. Kita mengubah men-setting IP-nya menjadi 192.168.1.1 dan subnetnya otomatis 255.255.255.0. Kemudian di services untuk mengaktifkan DHCP-nya di bagian DHCP, kemudian kita periksa terlebih dahulu apakah services itu sudah on atau belum. Karena kita tadi sudah mengkonfigurasikan, maka sudah on. Nah, di default gateway kita ubah menjadi sesuai dengan IP dari gedung 1 yaitu 192.168.1.10 dan kemudian di start IP address kita setting 192.168.1.1. Kemudian maksimum number. Kemudian bisa dilanjutkan ke server yang kedua yaitu server 1. Nah, di server di server 1 ini di mana terdapat di gedung yang kedua, kita setting dari IP-nya terlebih dahulu default gateway-nya terlebih dahulu itu IP dari gedung 2. Kemudian di fase Ethernet 0 di port fase Ethernet 0 kita setting IP-nya menjadi 192.168.2.1 dan subnet masknya auto 255, 255, 255 dan 0. Kemudian di services sama kita lakukan konfigurasi terhadap DHCP-nya. Seperti tadi sama dengan IP dari gedung 2 ya, yaitu 192.168.2.10 dan kemudian start IP address di 192.168.2.1. Kemudian maksimum number kita beri 5 dan kemudian kita add. Mungkin lanjut ke server yang selanjutnya itu server 2 di gedung 3. Nah, di server 3
di server 2 maksud saya di gedung 3. Di bagian global kita setting juga default gateway-nya sesuai dengan IP dari gedung 3 yaitu 192.168.3.10. Kemudian di port fast Ethernet 0 kita setting IP-nya menjadi 192.168.3.1 dan subnet masknya 255.255.255.255.0. Nah, kemudian di bagian services kita juga terapkan hal yang sama di bagian DHCP. Untuk default gateway-nya kita ubah menjadi 192.168.3.10 sesuai dengan IP dari gedung 3. Kemudian start IP address-nya kita setting menjadi 192.168.3.1. Kemudian maksimum number of users-nya kita ubah menjadi 5 dan kita klik add untuk menyimpan. Mungkin untuk konfigurasi selanjutnya di antara SIS dan PC akan dijelaskan oleh teman saya Jose. Dan penerapan dari DHCP-nya itu sendiri. Oke, baik. Saya lanjut untuk penjelasan penyambung atau perkoneksian dari switch ke PC, di mana tadi seperti yang dijelaskan oleh Adis, saudara Adis tadi, bahwa kami menggunakan konfigurasi DHCP. Nanti itu DHCP itu seperti klien atau di dalam kasus ini adalah PC-PC ya, itu di jaringan tuh bakal meminta alamat IP pada saat mereka itu terhubung ke dalam jaringan. Kemudian dari server DHCP sendiri akan menanggapi permintaan tersebut, lalu memberikan alamat IP yang tersedia. Kemudian pada konfigurasi servernya yang tadi seperti dijelaskan oleh Adis juga pada bagian services, itu ada batasan-batasan di mana batasan-batasan start server IP-nya itu kita juga konfigurasikan, di mana yang tadi itu startnya tuh ada di 192.168 0.1. Nanti di mana DHCP itu akan mulai setelah itu. Bisa dicontohkan jika kita mengklik di PC 0, kemudian kita masuk ke dalam IP configuration. Awalnya sebelum dikonfigurasi itu bakalan ada statik, bakalan di opsi statik di mana itu tidak mempunyai IP address dan tidak memiliki subnet masknya. Kemudian yang perlu kita lakukan itu kita memencet bagian DHCP, di mana ya sama seperti yang sudah saya jelaskan, itu mereka itu akan meminta alamat IP yang akan kemudian dari server DHCP itu menanggapi permintaan tersebut dan memberikan alamat IP yang tersedia. Setelah memberikan alamat IP sedia, sudah seperti yang tertera pada share screen itu 192.168.1.3, itu artinya dari PC 0 itu sudah memiliki IP dan artinya juga sudah terhubung pada switch itu sendiri. Kemudian proses ini tinggal diulangi pada setiap klien atau pada kasus ini setiap PC, di mana semuanya itu memakai IP configuration DHCP. Nah, kemudian pada saat di server tadi sempat di-mention bahwa itu kita hanya melimit hanya untuk 5 PC saja. Itu sebenarnya tergantung kondisi atau tergantung situasi seberapa banyak klien yang menggunakan. Jadi untuk contoh kali ini kita hanya menggunakan 3 PC saja. Jadi oleh karena itu kita hanya membatasi jadi 5 PC. Namun untuk real case scenario-nya itu paling membutuhkan 20 atau 25 PC, di mana tentunya batasan-batasan yang sudah kita konfigurasi itu harus diganti menjadi 25 atau menyesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian setelah semuanya dikoneksikan, setiap PC dari setiap gedung itu sudah dikoneksikan menggunakan DHCP, otomatis semuanya sudah akan bisa terkoneksi dan bisa dites. Untuk pengetesannya mungkin kita bisa coba dari PC 0, dari gedung 1 kita ingin mencoba ke PC 3, misalkan PC 3 di gedung 2.
Nah, awalnya itu fail karena mereka ini mencoba berinteraksi pertama kali sehingga itu menyebabkan fail, tapi jika kita coba lagi itu pasti bakal successful. Ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan itu adalah contoh dari gedung satu ke gedung 2 di mana ini sebenarnya bisa dari mana aja, misalkan dari PC 1 ke gedung 3 PC 7. Itu juga bakalan successful karena semuanya sudah terintegrasi dan semuanya sudah terkoneksi. Seperti itu. Baik, mungkin itu penjelasan mengenai topologi atau studi kasus yang telah kami kerjakan tentang topologi jaringan tiga gedung fakultas pada sebuah kampus. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.